Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendar Manto. Saya CDP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi supervisi akademik, yang mana saya akan mensupervisi rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sunarulan SPP yang mengajar di SDN 4 Batu sama dengan saya. Kemudian beliau mengampu di kelas 4. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam. Terus sendiri kabarnya baik? Kita Mohon izin mengganggu waktunya sebentar. izin. Nah ini Bu, acara bapak Bibes itu kan ini apa tujuan pembelajaran yang ingin dengan capai? Nah, kebetulan pada waktu kita akan observasi, Pak, saya akan mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Kira-kira area pengembangan apa yang ingin dicapai dalam hal ini? Ada 3 area pengembangan yang saya capai, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ketiga-tiganya akan saya masukkan. Ingin tahu bagaimana. Ya, kemudian kandangan pembelajaran sudah siap ya Ibu? Sudah Pak, pembelajarannya sampun siap. Model strategi maupun metode pembelajarannya apa? Untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan diskusi kelompok, Pak. Nanti beberapa siswa akan saya bagi menjadi karena saya punya 36 siswa, Pak, akan saya bagi menjadi 9 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok ada 4. Dan untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran kontekstual, Pak, karena saya mengaitkan materi yang saya ajarkan dengan dunia nyatanya anak-anak. Luar biasa, kelas 4 SD. Untuk strategi pembelajarannya saya akan menggunakan problem based learning. Problem based learning mengangkat permasalahan yang ada di depan anak-anak. Kemudian media pembelajaran apa yang dengan siapkan nanti? Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya akan menggunakan LCD projector. Saya juga akan menggunakan sound karena di kelas-kelas kan sudah disediakan, dan juga akan menggunakan lembar kerja LKPD untuk setiap kelompok. Setiap kelompok, Pak. Kemudian kapan kira-kira pembelajaran dilaksanakan? Tanggalnya? Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 15, Pak. Pada itu kebetulan saya juga pasti ada pelajaran pendidikan Pancasila tanggal 15 Februari ya, 2024. Nanti boleh ya saya ikut masuk ke dalam. Pak, nggih, monggo. Melihat secara langsung. Baik. Nanti selama saya observasi juga mohon izin kami akan memilih beberapa catatan lah tidak dari saya untuk bisa rekam jika ada sesuatu yang kemudian nanti juga ketuanya dan apa ya, sediaannya untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi nanti itu akan didampingi oleh Bapak Menteri yaitu Pak Yusuf. Siap, Pak. Ya, semoga lah itu ya dengan tidak ada acara, terus sebelumnya akan Siap, Pak. Bu Wulan, terima kasih atas waktunya. Semoga lancar dalam mengajar dan anak-anak mendapatkan Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Itu kegiatan pra dari saya Hendar Manto bersama rekan saya Ibu Sunarulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang telah menjadi laut
Hari ini siapa yang tidak masuk? Masih sakit, bawas sakit. Bawas sakit, Amanda sakit. Sudah, untuk kardus-kardusnya ditaruh di bawah dulu. Kardusnya taruh di bawah dulu. Peralatannya dimasukkan dulu. Peralatannya dimasukkan dulu. Kita Pancasila dulu untuk jam pertama, jam kedua. Nanti selesai istirahat yang pertama kita baru sendiri, ya. Sudah dimasukkan dulu peralatannya. Ini dikumpulkan ya. Kita masih lanjutkan untuk materi yang kemarin. Perhatikan, tadi pada waktu selesai senam, ya ulang-ulangi sekali lagi, pada waktu selesai senam tadi, memang benar ada kejadian anak kelas 2 itu keracunan. Nah ini hati-hati ya. Kalau di sekolah sudah disediakan kantin sehat, nanti sehat. Di rumah dibawakan bekal, bekalnya bagaimana? Bekalnya mie. Ada yang masih bawa mie? Bekalnya sehat. Nah, ketika kamu ngaji, ini poin utamanya di sini. Ketika kamu ngaji, di situ itu memang banyak pedagang, ya. Kayak di tempat ngaji di bulan, di TPK ini di panggung sana itu pedagangnya kayak besar. Jadi mulai dari pojok sampai pojok. Kamu pernah lihat kan di TPK panggung sana? Nah, Mambaul Ulum di sana itu pedagangnya segala macam, sampai nanti itu bakso foto di Kanjuruhan. Nah, tapi ingat hati-hati, ini bulan tekankan hati-hati, ya. Kemarin kelas 2 itu anaknya beli jeli. Jeli itu mereknya itu yang tidak familiar. Ini bulan bilang merek itu kayak aneh dulu, Kak. Ya, mereknya itu wow. Jadi mereknya wow. Anak-anaknya makan 2, adiknya makan 1, langsung muta-muta masuk rumah sakit. Nah, ini tadi sama Bulan sama Bapak Ibu kan ditekankan, ya, hati-hati dalam memilih makanan, terutama makanan yang ada di warung. Nah, hati-hati, banyak kejadian. Ada yang pernah keracunan susu? Ada yang pernah keracunan susu bantal? Kamu tahu susu bantal? Kalau membeli susu kemasan apapun, selalu yang pertama kali harus kamu lihat apa? Expirednya. Ini kira-kira sesuai ora. Kalau memang bulannya kok wis entek, jangan dibeli. Ya, jangan dibeli. Pernah ada bulan. Terus yang terakhir kemarin bulan yang masuk 3 hari, itu anaknya Bulan makan mie level 3. Mie level 1 itu cabenya berapa? 10. Kalau nilai 30. Setelah makan sakit perut muntah-muntah dari sore sampai jam 2 malam, ini jam 2:30 Bulan masuk kamu gitu. Kenapa? Lambungnya luka ternyata. Nah ini makanya kenapa sih Bapak Ibu guru, ayo tidak boleh jajan sembarangan. Kenapa kok di sekolah ini sudah termasuk enak, tidak ada orang yang jualan di depan. Kalau coba kamu perhatikan di sekolah lain, di panggung 1 sana katanya di panggung 1, di Pepanjang 2. Di sini tidak ada, orang nggak ada berani jualan mau depannya rumah Pak Komandan, nggak ada yang berani jualan kan. Nah, kamu sudah enak, makananmu sudah terjaga. Nah kok deh ngaji ya.
Ini Bapak Ibu, Mama mau sering WA bulan-bulan minta tolong anak-anak diberitahu. Kami Bapak Ibu sudah tidak henti-hentinya memberitahu. Di kantin itu sudah jadikan patokan reko. Aku lek mini kalau minum bagaimana? Di kantin disediakan minumannya bagaimana? Jus, tehnya anget, tidak es. Ya kan tehnya kan teh anget, dulu mesti kan bikinnya teh anget dan fresh. Digodok, airnya digodok, kondisinya masih panas bersih. Coba kamu beli teh poci di pinggir-pinggir jalan itu. Saat telung ewu ini teh jemur. Nah, ya, hati-hati ini sudah banyak kejadian. Sudah dalam 1 bulan ini beberapa siswa sini masuk rumah sakit karena keracunan apa? Makanan. Ini sudah empat anak ini ya dilaporkan ke sekolah karena keracunan makanan, karena makanan yang tidak sehat. Jelas ya. Setelah itu hati-hati, boleh jajan tapi hati-hati. Lek tugas permen ya mau dari bulan permen mereknya. Jangan sampai beli permen itu anaknya bulan pernah dari ngajar itu pulang ya. Rumah itu bak permen itu sih nggak ono mereknya, nggak ono tulisan nih, saya permen dibungkus gitu. Ada ya di ngajar bahasa sih orang jualan mainan itu kan? Nah di situ. Iya. Kalau beli permen yang sudah umum saja, yang kira-kira pernah sampai lihat di TV. The Bluetooth device is ready to pair. Mohon izin kepada wali kelas 4A untuk Ananda Raya dan Jaya langsung menuju ke aula Ibu yang Bakti. Terima kasih. Sudah ya, jelas ya? Nah, jelas ya. Jadi memang harus kita jaga sendiri, ya. Bersama yang setuju, bisa moco enggak? Bisa kan? Jadi ketika beli makanan apapun, jangan lupa dibaca kadaluarsanya dulu. Ya. Terus benar, memang ada permen yang namanya Ultraman, bulan pernah lihat? Jadi Kak Bulan ini mau bulan iya bener. Hitam gini loh. Ini permen bulan. Opo, tak pikir Kopiko. Opo mbak? Hanya bulan datang. Mbak gimana? Nggak boleh dimakan. Karena apa? Permennya memang nggak familiar, nggak umum. Karena hitam gini. Iya. Ya. Kalau memang kamu pingin bu, ya apa? Tapi beli yang kira-kira mereknya untuk Kopiko, Yupi, Permentis, Relaxan, mereknya sudah familiar, ya, jelas ya. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk materi yang kemarin. Untuk materi yang kemarin, kamu buka dulu buku paketnya. Sudah ya, ya. Masih kita lanjutkan ke halaman 95. Untuk tugas yang nanti lupa, tugas kawas bagaimana? Apa kawas? Bukan lagi materinya yang halaman 95. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Itu yang terakhir kemarin kan kita pelajari. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Bentar.
Tadi yang piket kamar mandi siapa? Kamar mandi. Oh ya, Bulan lupa menambahkan. Itu di papan data kelas itu ada piket TPS. Jadi nanti ada beberapa anak yang akan piket di TPS. Jadi tempat pemungutan suara. Nanti di TPS ya, di TPS itu tugasnya kamu hanya membersihkan. Nanti untuk TPS itu kelas 4, 5, dan 6. Jadi tugasnya kamu hanya membersihkan. Setelah itu dilihat sampahnya apakah sudah terpilah atau belum. Kalau dari kelas kan sudah terpilah kan sebetulnya tempatnya sudah terpilah kan. Sudah perhatikan. Untuk hari ini masih kita lanjutkan materi yang kemarin, sikap bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah ini sekarang pertanyaannya Bulan. Nah ini pertanyaan Bulan. Kenapa kok kita bangga sebagai bangsa Indonesia? Contohnya Richard. Richard ini kelahiran Den Haag, ya kan? Dia lahirnya di Amsterdam. Nah, tapi apakah dia masih menjadi warga negara Indonesia? Iya, karena orang tuanya WNI, masih warga negara Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya Bulan. Ini nanti setiap kelompok silakan untuk menjawab ya. Kenapa kita itu kok bangga? Apa sih kok bangga? Kok gak jadi warga negara Malaysia saja ya? Enak nanti kayak mungkin dari TV. Betul dengan soal seperti itu. Nah, enak Bu Indonesia. Enak jadi warga negara Brunei Darussalam. Di sana terkenal sebagai apa? Negara yang sangat kaya. Atau saja Bu, jadi negara Timur Leste. Nah, kamu pernah dengar kan Timur Leste? Pernah cerita nggak Timur Leste? Timur. Dulu itu Timur itu masuk ke dalam wilayah Indonesia. Tapi pada waktu pemerintahnya Pak B.J. Habibie diadakan referendum itu semacam pemungutan suara. Mereka mau bergabung dengan Indonesia atau melepaskan diri. Ternyata bagaimana? Melepaskan diri kan? Sekarang bagaimana? Kamu kalau dulu Bulan pernah punya teman kuliah itu anak Timur. Pada waktu masuk itu masih menjadi warga negara Indonesia. Nah, berapa tahun kemudian kan sudah lepas dari Indonesia. Jadi dia akhirnya menjadi warga negara asing. Jadi kalau mau pulang ke sana harus ngurus paspor. Nah, tapi dia akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia. Nah, kenapa? Nah, itu nanti setiap kelompok harus menjawab. Perhatikan, kenapa? Karena negaranya kecil. Loh, sama lagi. Kamu kalau mendengarkan Timur miskin, negaranya kecil, negaranya miskin. Kenapa? Gak maju negaranya. Kenapa kok gak maju negaranya? Karena dulu sumber daya alamnya tergantung dari Indonesia. Nah sekarang mereka memisahkan diri. Apa lagi? Pernah nggak kamu dengar? Kalau orang tuamu yang tentara pasti pernah ke sana. Kalau ayahmu yang tentara, pernah kan ke sana? Ke timur? Nah, perhatikan. Boleh besarkan dulu. Sudah kita bahas kemarin, Indonesia itu negara yang bagaimana? Disebut negara apa? Kelompok 2. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena banyak pulau. Ada berapa kemarin sudah kamu pelajari? 17.000 pulau. Dan apakah semua pulaunya berpenghuni? Saking kalau Brunei Darussalam gitu saat ini, ya paling Jawa Timur. Sudah.
Apalagi yang kita pelajari kemarin, Indonesia itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Wis gak ado-ado di kelas ini ae wis. Kita punya ciri khas kebinekaan, terus apalagi yang kedua, kekayaan alam, dan yang ketiga, ramah-tamah kebinekaan contohnya agama ini. Wis, sekarang di kelas kita ini ada berapa agama? 2 agama. Ya, ada 2 agama. Kalau di kelas 4B ada satu lagi agama Nila. Nila yang kelas 4B ya. Agamanya apa? Hindu. Jelas itu. Terus kita punya tarian adat, apalagi upacara adat yang sudah kamu pelajari. Upacara adat apa? Ada. Terus di Toraja itu, mereka di Toraja itu. Upacara apa itu? Penguburan mayat itu. Nah, sudah kan? Nah. Terus apalagi tarian, pakaian rumah adat dan lain-lain, lagu daerah kita pelajari kemarin pada waktu pelajaran bahasa Jawa. Terus yang kedua, kekayaan alam. Masih ingat dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Ingat ya, kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Pernah dengar Freeport? Freeport itu tempatnya apa? Tambang apa? Ini tambang emas. Jadi emasnya sak gunung. Emasnya sak gunung di Freeport itu. Terus apa lagi? Keramah tamahan. Wis, kamu pernah salim. Kami diajari juga. Bagaimana kalau salim itu? Tangannya dijulurkan dua-duanya, setelah itu cium. Nah, salim itu juga termasuk keramah tamahan orang Indonesia. Apakah negara lain ada? Tidak ada. Itu bahkan sampai kita itu beritanya mendunia. Pernah dengar? Pernah dengar atau enggak? Pernah dengar keramah tamahan orang Indonesia? Sih belum ya. Itu bisa ya. Sebentar. Bisa. Ini contohnya keramah tamahan. Sebentar. Sebentar. Setelah kelompok maju ke depan, akan duduk lagi. Hari ini lanjutkan lagi yang tamahan.
Ramah taman kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas kekayaan alam, terus apa lagi? Kebinekaan. Ramah tamannya orang Indonesia itu ada yang tahu. Salim, selain salim apa? Mengucapkan salam kalau ketemu, apalagi? Kita itu disebut orang yang ramah. Kenapa? Senyum, selalu senyum. 3S. Contohnya ketika bapak ibu ya, ibu guru menyambut di depan ketika kamu masuk geram apa bulan begini. Salim ambil bulan. Nah, salimnya selalu dengan tersenyum, selamat pagi, assalamualaikum. Nah itu juga termasuk keramah tamah. Terus apa lagi? Kalau ketemu orang yang tidak dikenal, bagaimana kita selalu senyum. Senyum ya kan? Masih nggak dikenal. Katakanlah kamu ketemu dengan tetangga, itu koyok tonggo, tapi saya nggak kenal orangnya, nggak kenal. Paling nggak kita senyum tonggo bu. Kamu pernah dengar nggak kalau ada orang lewat di depan rumah bilang apa? Monggo bu. Amin. Nah, mari bu. Orang mari pasta. Nah, itu juga bentuk keramah-tamahan orang Indonesia. Ya, sampai kesalahan sampai kalian lang Bali gitu, kalau ada bule senengan ya apa minta foto, ya kan? Foto. Padahal kan tidak. Kamu kenal apa enggak? Tidak kan? Nah, ini contoh keramah-tamahan orang Indonesia yang sangat mendunia. Yang sampai, ternyata orang Indonesia itu seperti ini ya, ini harus kamu pertahankan. Ini harus dipertahankan sampai kamu nanti besar, harus dipertahankan. Apa yang harus kamu pertahankan? Salim kepada orang yang lebih tua. Saya perhatikan di video ini yang menunjukkan bahwa bentar ya. Ini wifi-nya tidak bersahabat. Sambil nunggu ini kamu tulis dulu di lembarnya tuh. Kamu tulis dulu di lembarnya. Kamu tulis nama kelompok, jangan lupa nomor absen. Sebelahnya nomor absen. Berapa hari memang wifi-nya lemot ya? Iya bu. Oh ya, semuanya sudah lemot kan? Iya bu. Nah, perhatikan ini ya. Membuat pertandingan sepak bola kedua tim ini akan bersalaman dengan sang wasit. Tapi ada berbeda kali ini dan tentunya kita patut memberikan apresiasi kepada aksi anak-anak bangsa ini. Ya, karena tim Indonesia ini dalam pagelaran kejuaraan Dana Nation Cup 2017 menarik perhatian dunia karena menyusul utama wasit sebelum pertandingan. Kita perhatikan. Indonesia memang gagal menjuarai Dana Nation Cup 2017 kalah oleh Ghana. Dan aksi Indonesia diperbincangkan dan ada tersebut. Paling banyak diperbincangkan adalah aksi yang mencium tangan wasit sebelum memulai pertandingan. Anak-anak ini seolah tidak lupa dengan adat istiadat Indonesia dan menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Selain mencium tangan wasit, beberapa pemain tim Indonesia menggunakan belangkon yang semakin menguatkan identitas budaya Indonesia. Ternyata budaya mencium tangan wasit ini tidak sering dilakukan dalam pergelaran Dana Nation Cup setiap tahun. Sayang, aksi pada anak bangsa ini membuat wasit tersenyum. Mencium tangan wasit memang hanya dilakukan oleh timnas Indonesia saat prosesi bersalaman dengan wasit sebelum pertandingan. Maka tidak mengherankan apabila menarik perhatian dunia.
Jadi sekarang pun beramai kepada itu para pemuda. Tradisi ini tidak sampai sampai ke pemain timnas Afrika Selatan. Mencoba ditekan pemain Afrika Selatan malah mencium tangan para pemain timnas Indonesia yang juga masih anak-anak. Nah, ini juga bentuk pertamahan kita sebagai orang Indonesia. Jadi ternyata budaya satu hanya ada di mana? Negara-negara yang di Asia Tenggara. Di Malaysia, kamu lihat Upin Ipin, Saling nggak Upin Ipin itu? Saling nggak Upin Ipin itu? Pernah lihat? Pernah ya, kalau Upin Ipin Saling mungkin karena Indonesia dan Malaysia itu masih satu rumpun Melayu. Saling ya mereka kalau ke opa, saling ya. Bukan jadi opa, bukan opa Korea, kan opa sih sebenarnya. Dan kalau sudah sekarang kamu tugasnya hari ini, ya, tugasnya hari ini berkelompok sudah ditulis, jangan lupa di sebelahnya diberi nomor absen ya. Nanti ada 2 pertanyaan akan Bulan ajukan. Yang pertama, ini sudah kita bahas kemarin, ini masih dimulai dengan Bulan. Alasan kenapa kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Tidak. Nanti sambil kamu melihat video pembelajaran, bisa sambil kamu rundingkan dengan teman satu kelompokmu. Ya, untuk kelompoknya dari sini kelompok 1, boleh ulangi lagi. Sini kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, 5, 6, sana 7, 8, 9. Kita ada 9 kelompok. Sudah? Semuanya siap? Siap ya? Banyak di antara kita terkadang merasa lebih rendah dari bangsa lain. Tapi juga bahwa kita mesti yang tergantang dan menyadari bahwa nanti kalau ada orang Papua seperti ini kok nggak pakai baju porno, boleh mengamalkan porno, tapi karena di sana ada beberapa Papua yang belum pakai baju. Ini bulan porno ya, ini bentuk keragaman yang memang harus kamu hormati. Apakah masih ada, Bu? Coba tanyakan mungkin ayahmu yang pernah bertugas di sana. Ya, di sana memang masih ada beberapa suku yang memang masih belum bajunya minim. Jadi bajunya itu memang hanya menutupi beberapa auratnya saja. Kok gitu, Bu? Ya memang. Ya, ini bukan bukan. Memang di sana, ya. Mungkin kamu pernah dengar kata koteka? Koteka? Benar ya? Pernah? Ya. Nah, jadi ini bukan porno hitam, daulan ini loh. Menampilkannya nggak pakai baju. Ya, memang kalau di Papua ada beberapa suku yang dulu bulan cerita ya, dulu itu pernah ada dari SD Papua studi banding ke sini. Dari Papua sana, dari Papua Barat studi banding ke SD Panglojo 4 sini. Mereka mau lihat pembelajarannya di sini. Nah, ketika mereka mau pipis, mereka tidak mencari kamar mandi. Yang mereka cari apa? Pohon. Karena kenapa? Karena budaya mereka memang kalau mereka buang air kecil masih di bawah pohon. Loh iya benar ini benar. Jadi mereka cari pohon di bawah sana. Akhirnya sama Pak Arif diarahkan ke kamar mandi. Itu memang ya. Jadi kok gitu ya Bu ya iya. Ya itu memang budaya kita kan berbeda-beda. Ya, iya. Nanti sambil diisi ya. Oke. So, ada satu nanti yang menulis, dan yang satu, nah ini jawaban ini gitu ya. Berarti untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Wis, siapa yang ditunjuk?
kami update turun merangkum 7 alasan mengapa kita harus bangga dengan Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki 3 pulau terbesar di dunia. Pulau-pulau tersebut adalah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Papua merupakan pulau kedua terbesar di dunia. Pulau ini membentang sepanjang 2.400 km dari barat laut ke timur tenggara dan memiliki jarak 650 km dari utara ke selatan. Sedangkan untuk luas pulau adalah 821.300 km. Kemudian ada Kalimantan yang didapat sebagai pulau ketiga terbesar di dunia setelah Brunei dan Malaysia dengan luas pulau 755.000 km persegi. Sebagian besar dari pulau ini merupakan wilayah Indonesia, meski ada Sarawak dan Sabah di dalam wilayah masuk wilayah Malaysia, serta sebagian kecil yang masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya Sumatera, yang merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia setelah Madagaskar dan Davao. Luasnya mencapai 480.753 km persegi. Pulau Sumatera juga pernah dinobatkan sebagai salah satu pulau yang sangat rentan akan gempa dan tsunami. Hal itu disebabkan karena letaknya yang berada di zona subduksi lautan tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Yang kedua, memiliki hutan bakau yang luas. Diketahui luas hutan bakau yang ada di Indonesia mencapai 2,5 sampai 4,5 juta hektar, yang artinya 25% dari total hutan bakau di dunia ada di Indonesia. Pada dasarnya itulah hutan bakau Indonesia kita ditempatkan sebagai hutan bakau terbesar Asia Tenggara, atau 96% luas hutan bakau yang ada di Asia Tenggara. Yang ketiga, Indonesia memiliki daerah vulkanik terbesar di dunia. Daerah vulkanik akibat letusan gunung Toba ini sudah terkenal sebagai daerah vulkanik terbesar di dunia. Diketahui sepanjang sejarah, gunung Toba tercatat meletus sebanyak 3 kali, yaitu pada 800.000 tahun yang lalu, 500.000 tahun yang lalu, dan 73.000 tahun yang lalu. Kekuatan letusan gunung Toba terkenal sangat kuat, yakni sebesar 26.000 megaton TNT. Kekuatan itu melebihi daya ledak bom Hiroshima dan Nagasaki yang hanya 0,15 megaton TNT, dan masih melebihi letusan gunung Krakatau yang tercatat 150 megaton TNT. Ya, itu untuk nomor 1, 2, ya kan? Danau vulkanik di Danau Toba. Kalau kamu ke Danau Toba, ke rumahnya siapa? Rolas. Rolas itu rumahnya dekat sini. Iya. Jadi rumahnya Pak Rolas memang dekat sini. Karena Pak Rolas gitu. Nanti kalau reuni ke sana ya, diajak ke Danau Toba. Iya, hampir. Sudah, kita lanjutkan lagi sudah. Oke ya, kita lanjut ya. Bu, jawabannya yang kemarin boleh. Sampai kamu lihat di halaman berapa kemarin? 90 berapa? 95, 96. Nanti untuk setiap kelompok maju untuk presentasi kan? Ya semua. Bisa masih karena tunjuk-tunjukan. Sudah kita lanjutkan. Letusan itu akhirnya menyebabkan gempa atau kemudian akibat munculnya panas setelah letusan vulkanik. Karena letusan Toba juga telah dilakukan sebagai letusan yang menjadi penyebab perubahan peradaban dunia. Tercatat, Indonesia memiliki prosesi pemakaman terbesar dan termahal di dunia. Tradisi ambil salib di Toraja dijalankan sebagai upacara pemakaman yang paling mahal di dunia. Upacara pemakaman yang dilaksanakan di hari ini diperkirakan memakan biaya yang berkah hingga melayani 201 kali acara adat. Upacara pemakaman ini dilambangkan sebagai kesempurnaan kebaikan seseorang agar bisa tercipta dengan nyaman dan bahagia. Untuk satu kali upacara, pihak keluarga yang didoakan harus menyediakan hewan kurban berupa kerbau dan daging. Kerbau yang digunakan pun adalah kurban buaya atau dikenal sebagai kerbau buaya. Kemudian harga kerbau ini mencapai 400 juta per ekor. Sedangkan untuk harga babi serupa 3 sampai 5 juta per ekor.
perkapalan kurban yang disediakan antara 8 sampai 20 ekor. Tidak hanya itu, keluarga yang ditinggalkan juga wajib menyediakan perbekalan bagi jenazah, yaitu berupa kain adat dan tali yang terbuat dari emas dan perak, serta pakaian, perhiasan, sampai sejumlah uang. Nyatanya, kota metropolitan terbesar di dunia. Jakarta dikenal sebagai salah satu area perkotaan terbesar di Indonesia yang berkontribusi terhadap 11% populasi negara secara internasional. Diketahui sekitar 28 bulan hidup di Jakarta. Hal ini berlaku juga bagi mereka tinggal di kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Atas faktor tersebut, Jakarta dianggapkan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia setelah Tokyo dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Yang keenam, negara dengan jumlah bahasa terbanyak. Pusat pengembangan dan penggunaan bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mencatat Indonesia memiliki 733 bahasa dengan 2.425 daerah penghormatan. Namun, 98 bahasa lokal diketahui terancam punah akibat rendahnya tingkat penggunaan bahasa lokal tersebut. Walaupun begitu, Indonesia menempati posisi kedua. Tadi sudah banyak alasan kenapa bangga menjadi anak Indonesia. Kalau nggak sama dengan ini boleh. Kamu utarakan alasannya, saya bangga menjadi Indonesia karena Indonesia itu kaya akan budaya. Terus Indonesia itu orang yang sangat menghargai perbedaan agama orang lain. Nah, contohnya seperti itu. Jadi bulan beri waktu 10 menit untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2. Ya, untuk nomor 1 dan nomor 2 selain ini secara ancaman bulan panggil untuk presentasi. Nomor 1, kebinekaan tadi apa saja? Kebinekaan itu apa? Yang nomor 2, nah, kebinekaan itu apa contohnya? Terus yang kaya alam itu apa saja contohnya? Keramahan tanahan tadi sudah kita bahas. Kalau yang A sama B sudah kita bahas yang kemarin. Ya, bulan beri waktu 10 menit. Satu setiap kelompok silakan untuk presentasi. Bisa sambil kamu buka buku paketmu halaman 95 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormat Bapak Nurul selaku PT dari Ketiga Angkatan 9 Kabupaten Malang. Kemudian rekan saya Ibu Sunarulan selaku guru senior atau guru yang kami observasi. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Fendi Hermanto. Saya CIP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi supervisi akademik. Saya akan memberikan beberapa kata ataupun juga masukan
kepada Ibu Sumarwan sebagai bentuk evaluasi atas kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan. Baik, mari kita sama-sama ikuti. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Oke. Ini kita sudah tiba di akhir yaitu kegiatan pasca. Saya juga berterima kasih karena panjenengan sudah meluangkan waktu sedia untuk kami observasi mulai dari pelaksanaan hingga saat ini. Observasi. Tujuan pasca observasi ini sebetulnya sampaikan mohon maaf. Yang ini itu apa? Cerminan diri dia. Karena kalau misalkan saya yang mengajar itu kalau dilihat ini kan begini, kan? Dan pasti akan memberikan pendapatan apa yang kita Oke Bu, kemarin juga panjenengan sudah mengajar dan kita sudah melihat tujuan sampai awal sampai dengan akhir untuk kegiatan awal, kegiatan inti, penutup, kemudian juga pemanfaatan media, kemudian juga apa itu strategi yang sudah panjenengan rencanakan pada waktu kali menyampaikan pembelajaran berdiferensi dan BBL ya, yang BBL itu sudah terlaksana, semuanya sudah selesai. Cuman di sini ada yang mau saya tanyakan. Kira-kira indikator pencapaian apa yang sudah dengan rasakan? Oke, matur nuwun Pak. Sebetulnya kalau dibilang indikator apa yang apakah sudah saya capai, ya saya masih belajar ya Pak. Apalagi ini kan pembelajaran berdiferensiasi. Sebetulnya bukan baru, tapi baru kita laksanakan setelah kita menjadi guru penggerak ini Pak. Karena kita lihat kok ruwet, ribet. Jadi kita mungkin sebagai guru males karena untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita harus melaksanakan tes kognitif. Sebelumnya harus memetakan anak, harus menyediakan konten-konten yang berbeda. Jadi mungkin tidak semua guru mau melaksanakan. Nah, jadi ini memang model pembelajaran terbaru bagi saya yang baru saya laksanakan. Jadi kemarin dari hasil observasi di kelas kemarin saya merasa ada yang kurang Pak dari yang sudah saya rencanakan itu ternyata ada yang belum saya laksanakan, yaitu diferensiasi secara konten produk Pak. Kalau main konten dengan apa itu proses sudah berjalan. Sudah Pak, mungkin di produknya ada kontennya sudah berbeda ya. Kemudian terus prosesnya juga sudah berjenjang ya. Iya. Cuman di produknya saya yang mungkin tidak saya laksanakan. Nah, itu kira-kira apa yang dilakukan? Kesulitan apa ya? Kesulitannya ya seperti kita tahu ya Pak, jumlah murid kita ini cukup besar. Bahkan mungkin untuk mengelompokkan anak saja kita mau gerak kemana-mana sulit karena full, karena full jumlah anak. Terus juga juga itu waktu juga kan hanya 2 JP, PKN kan hanya 2 JP. Jadi kemarin dari saya pembukaan, pembiasaan yang dilakukan anak itu kan juga memakan waktu kita. Tidak memasukkan apa? Iya, itu juga sebelum anak-anak kan juga kebiasaan positif, budaya positif dulu yang kita laksanakan, menyanyikan lagu wajib, yel-yel, tepuk-tepuk semangat. Nah itu kan juga sudah memakan waktu. Apalagi juga pada waktu diskusi kelompok itu juga saya merasa kok tidak berjalan seperti yang saya harapkan dari rencana yang sudah saya rencanakan di modul ajar. Karena itu Pak, ya karena jumlah murid kita yang banyak. Jadi sempat kemarin itu kan jumlah murid saya 36. Saya kembangkan menjadi
bagi satu kelompok 6 anak. Ternyata kok tidak efektif, G. Dari 6 itu yang bekerja cuma 3, cuma 2, yang lainnya nganggur. Akhirnya saya kecilkan lagi menjadi 4 kelompok. Itu ternyata juga bagaimana cara kita menstimulus anak agar supaya mereka bekerja secara kelompok itu juga ternyata butuh proses, butuh waktu juga. Itu yang saya rasakan kemarin. Ya, kira-kira menurut Bulan ada nggak strategi atau cara bisa mengatasi? Pak, mungkin kalau dari strategi mungkin dari saya pribadi dulu ya Pak. Mungkin saya harus banyak belajar bagaimana strategi kita pembelajaran dari YouTube atau dari jadi rekan-rekan sejawat. Nah itu yang harus saya laksanakan. Mungkin akan ada teman kita yang sudah lulus PPG kemarin. Jadi mungkin dari beliau saya bisa mendapatkan bagaimana ya caranya supaya kalau kita anak-anak itu bekerja dalam kelompok itu mereka bisa maksimal gitu Pak. Ya, sharing dengan rekan-rekan kolaborasi. Terus terkait dengan pembelajaran diferensiasinya apakah menurut dengan ada yang perlu dikembangkan atau bagaimana? Harus saya kembangkan Pak, karena ini kan kita baru mencoba G. Ya sebenarnya kalau kita mendengar diferensiasi kan sudah lama deh Pak G. Tapi pelaksanaannya itu dari faktor malas, dari faktor enggan kita melaksanakan. Nah itu akhirnya ya itu yang membuat kadang kita masih harus bagaimana ya saya menerapkannya di kelas ini dengan jumlah murid seperti ini, dengan dari batas waktu juga. Nah itu juga mungkin harus saya pikirkan juga. Iya. Terkait dengan diferensiasi, kalau nggak salah dengan Nadine menyampaikan dan juga catatan saya itu di RTP-nya ada pelaksanaan diferensiasi produk, tapi kenyataannya tidak terlaksana. menurut Bulan itu bagaimana cara mencapainya? Kalau nanti kalau misalkan pembelajaran seperti itu lagi, bagaimana bisa tetap produk itu bisa terlaksana? Nah itu Pak, mungkin saya manajemen waktu saya harus saya atur lagi ya Pak. Bagaimana manajemen waktu itu juga mungkin ada timing ke anak-anak, yuk kita kerjakan ini selama 10 menit harus selesai, ini harus selesai. Nah kemarin kan pada waktu pembelajaran anak saya lost, sudah pokoknya kerjakan. Ikuti anak-anak. Iya, gitu mungkin ya. anak-anak ternyata sudah saya lihat loh, kok sudah mau habis waktunya, sudah harus ganti pelajaran. Nah sedangkan produk saya ini belum jadi gitu Pak. Nah akhirnya ternyata mungkin itu. Jadi mungkin sebelum pembelajaran anak-anak saya beri itu kegiatan yang harus kita laksanakan. Nah penilaiannya ini saja, ketika kamu bekerja tepat waktu berarti nanti nilainya seperti ini, itu mungkin harus saya rencanakan juga Pak. Jadi untuk stimulus anak-anak supaya saya harus selesai tepat waktu itu mungkin Pak. Luar biasa Bu. Dengan apa setelah mengajar berarti baru terasa, mungkin baru terasa dulu lah, kok ini belum saya laksanakan. Karena memang pertama masih belajar diferensiasi, yang kedua asik melihat anak-anak. Jadi ketika mereka diskusi saya kan keliling Pak. Nah itu sambil melihat bagaimana ya anak-anak ini keaktifan, bagaimana mereka bekerja, membagi tugas. Kan ada berapa tugas mereka membagi sendiri tugasnya. Nah itu ternyata keasikan itu akhirnya saya juga asik, anak-anak asik waktunya akhirnya tidak tepat waktu lah Pak. Itu saya sudah selesai. Tapi terkait pendidikan sosial emosional itu kemarin panjenengan sudah membuka semua ya? Sudah Pak, di dalam diskusi kelompok itu kan anak-anak sudah harus menunjukkan sikap tanggung jawab, terus mereka bagaimana bekerja sama. Karena kadang satu kelompok itu kalau anak laki-laki perempuan kan ya biasa lah Pak, kan cie. Nah itu mungkin ya masih baru di masih kampung kita. bagaimana cara kita menyatukan antara anak laki-laki dan perempuan itu juga proses bagi saya. Berarti dengan mengkolaborasikan antara diferensiasi dengan ASD. Terus untuk pengelompokannya sendiri itu berarti berdasarkan apakah gaya belajar atau apa? Sebetulnya harusnya kayak belajar gitu Pak. Tapi kadang guru itu kayak saya ini kan akhirnya untuk mempermudah diri saya sendiri, saya kelompokkan menurut nomor absen supaya lebih mudah menilai. Kalau kelompok 1 kan berarti nomor 1 sampai 4. Karena jumlahnya lagi ya. Iya. Jadi kan saya lihat tuh kelompok 1 ini berarti kan nomor hasil 1 sampai 4 saya kan sudah tahu Pak. Jadi enak memasukkan nilainya. Seharusnya kan ya memang
sendiri, akhirnya saya kelompokkan sesuai dengan nomor absen. Berarti itu termasuk salah satu bagian dari yang dengan kembangkan. Iya. Untuk tindak lanjutnya gimana dari hasil pandangan kami observasi? Untuk tindak lanjutnya ini saya masih mencoba lagi nih Pak, bagaimana mengkondisikan anak ketika berdiskusi kelompok, terus ketika mereka presentasi itu juga masih kadang jorok-jorokan, tunjuk-tunjukan siapa yang terus bagaimana saya memanajemen waktu ketika pembelajaran ini sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, tujuannya juga sudah tercapai. Terima kasih Bulan, luar biasa rasa untuk pasca observasi kita tutup ya. Pertama tadi kita melakukan observasi dan kedua aspek keselamatan dan juga dari apa yang kita sampaikan solusi-solusi yang keluar dari budget itu juga saya sepakat memang itu menentukan. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Semoga nanti ke depan kita sama-sama bisa belajar dan pembelajaran diferensiasi berkolaborasi dengan KSD kita pada Oke, itu aja. Demikian tadi kegiatan pasca saya bersama Ibu Sunarwulan dan didampingi oleh Bapak PP yaitu Pak Nur Yusuf. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.